Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Nadif dari kelas Struktur Data kelompok A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi tentang sorting, yaitu salah satu metode sorting yaitu selection sort. Apa itu selection sort? Sebelum kita ke materinya, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan-aturan tertentu. Jadi, data yang sebelumnya acak akan diurutkan secara teratur. Mudahnya seperti itu. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending, urutan naik, ataupun descending, urutan turun. Pengurutan data dalam seluruh data sangat penting, terutama untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Selain itu, sorting juga memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, dengan menggunakan sorting, kita dapat mudah mencari suatu data, misalnya dalam buku telepon atau kamus bahasa. Mudah untuk dibetulkan, dihapus, disisipi, atau digabungkan. Dalam keadaan terurutkan, kita mudah melakukan pengecekan apakah ada data yang hilang atau tidak. Yang kedua, melakukan kompilasi program komputer jika tabel-tabel simbol harus dibentuk. Dan yang ketiga, mempercepat proses pencarian data yang harus dilakukan berulang kali. Nah, mungkin setelah penjelasan sedikit di atas mengenai sorting, teman-teman mempunyai gambaran tentang pengertian sorting atau apa itu yang disebut dengan sorting. Lalu kita akan ke selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses selection sort akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil ataupun nilai terbesar, yang nantinya akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama, akan dicari data dengan nilai terkecil. Dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil, yaitu data ke-0. Pada putaran kedua, akan dicari data kedua terkecil, dan akan ditempatkan di indeks kedua, data ke-1. Selama proses, pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Gimana teman-teman? Paham kan? Kalau masih belum paham, nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci lagi dengan menggunakan tabel. Nanti kita akan analisa bagaimana proses selection sort itu berjalan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa proses selection sort yang dilakukan secara ascending atau urut naik. Seperti yang kita lihat di bawah ini terdapat tabel analisa dari proses selection sort yang akan kita jalankan nanti. Dalam pembuatan tabel analisa ini, kita memerlukan suatu pedoman atau suatu pegangan, yaitu ini program yang berjalan tentunya. Kebetulan saya menggunakan program Java. Nah, dari program ini kita akan masukkan ke dalam tabel analisa. Seperti berikut ini ya. Seperti tabel yang saya buat seperti ini. Masukkan semua. Itu seperti rumusnya gitu. Untuk contoh bilangan atau contoh data, saya ada 4 data yang terdiri dari angka 50, 20, 30, 60. Data-data ini disebut dengan array. Panjang data ada 4, panjang indeks ada 3, karena indeks dalam sebuah array dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. Kita mulai proses selection sort-nya menggunakan tabel analisa. Yang pertama kita menganalisa
variabel I ya. Variabel I dimulai dari angka 0. Oke, dan ini menggunakan increment ya, increment. Jadi kalau increment itu 0, nanti jika proses perulangan selesai dia akan bertambah 1 ya. Semisal mulainya dari 0, berarti kalau ini menggunakan proses increment, jadi nanti dia akan menambah 1, berarti menjadi angka 1. Jadi variabel I akan bertambah 1, 1, 1 dan seterusnya. Oke, pada yang pertama ini kita mulai dari angka 0 seperti di rumus ya. Karena di rumus menggunakan angka 0, variabel I bernilai 0. Jika I kurang dari panjang data kurang 1 atau n-1, n itu adalah panjang data atau ini panjang nilai dikurangi 1. Nah, panjang nilai kan ada 4, dikurangi 1 menjadi 3. Apakah variabel I kurang dari 3? Ya, variabel I tadi kan 0, kurang dari 3. Ya, 0 kurang dari 3. Jika dia true, maka dia akan menjalankan ini pos. Pos itu posisi variabel I. Posisi sama dengan variabel I. Variabel I berapa? 0. Maka kita akan tulis 0. Lalu kita akan menjalankan proses perulangan. J sama dengan I plus 1. Dan ini sama, ini juga increment ya. Jadi nanti semakin ditambah 1. Jika perulangan selesai akan menambah 1 tambah 1 gitu. Seperti variabel I. Jadi ini J ini I plus 1. I plus 1. I kan variabel I 0. 0 plus 1 berarti sama dengan 1. Lalu kemudian apakah J kurang dari panjang data? Panjang data kan 4. Dan variabel J bernilai 1. Apakah 1 kurang dari 4? Ya, 1 kurang dari 4. Berarti bernilai true. Jika dia true, dia akan menjalankan ini, proses ini. Atau proses kondisi seperti ini. Jika akan menjalankan ini, data J, berarti jika data ke J berapa? Data atau yang dimaksud dengan data ke 1. Data ke 1 berapa? Kita lihat indeks ke 0, indeks ke 1. Data ke 1 adalah bernilai 20. Jadi di sini 20. Apakah 20 kurang dari data posisi? Kita lihat posisi 0. Posisi kan di sini 0. Posisi menunjukkan indeks ke 0. Indeks ke 0 bernilai berapa? Indeks ke 0 bernilai 50. Nah, kita tulis di sini 50 dan kita bandingkan apakah 20 kurang dari 50? Ya, 20 kurang dari 50. Dia akan menghasilkan true. Jika dia true, maka dia akan menjalankan ini posisi sama dengan J. Posisi sama dengan J. J berapa? J di sini adalah 1. Jadi di sini posisi sama dengan 1. Nah, apakah proses yang sudah selesai? Kita cek kembali ke posisi I lagi. Karena tadi posisi terakhir di posisi J adalah 1, maka posisi I sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke J, variabel J, I, variabel I plus 1. Kan ini increment, jadi tadi dari 1 tambah 1, berarti karena ini sifatnya increment jadi 2. Kemudian apakah variabel J kurang dari panjang data kan 4, variabel J 2. Ya.
Nah, jika iya atau true, maka akan berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pengkondisian if 30 dari mana? Karena 30 itu berasal dari indeks kedua. Indeks kedua yaitu 30. Ya, apakah 30 kurang dari 20? 20 dari mana? 20 dari indeks hasil dari ini pos. Ya, posisi kan 01. Ya, 01 kan bernilai 20. Apakah 30 kurang dari 20? Salah. Nah, dia false, dia salah. Apakah prosesnya akan berhenti? Kita cek lagi posisi sama dengan 1. Kenapa masih 1? Karena belum ada perubahan. Nah, masih 1. Kemudian ke proses J. J sama dengan 3. 3 dari mana? Ya tadi, karena ini adalah increment 2 tambah 1, berarti 3. Apakah 3 kurang dari 4? Ya, jawabannya adalah true. 3 kurang dari 4. Jika dia benar, dia akan memproses proses pengkondisian. If sama dengan 60. 60 dari mana? 60 dari data J. J berapa? 3. Indeks ketiga 0123 adalah 60. 60 kurangi 20. 20 dari mana? Ini adalah 20 adalah indeks ke-1 karena data pos 1. Apakah kurang dari 20? Nilainya adalah false. Jika false, apakah proses akan berhenti? Ya kita cek lagi. Pos sama dengan 1. Kenapa masih 1? Karena belum ada perubahan. J sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena dia adalah increment. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4, apakah 4 kurang dari 4? False, karena 4 itu sama dengan harusnya. Karena 4 itu adalah sama dengan 4, bukan kurang dari 4. Jika dia false, maka dia akan memproses proses pengkondisian. If pos, jika pos itu posisinya adalah 1, posisi terakhir 1, tidak sama dengan variabel i. Variabel i adalah 0. Ini variabel i adalah 0. Apakah i tidak sama dengan 0? Jawabannya adalah true, benar. Maka dia akan memproses proses tukar ini. Tukar 1, 0. Artinya tukar indeks ke-1 dengan 0 ke 0. Jadi tadi indeks ke-1 bernilai 20, pindah ke indeks ke-0. Dan begitu sebaliknya, indeks ke 0 yang bernilai 50, pindah ke indeks ke-1. Dan apakah prosesnya sudah selesai? Kita cek lagi, kita ke variabel i. I sama dengan 1, karena ini prosesnya adalah increment dari 0, 0 tambah 1 sama dengan kan 1. Kemudian apakah 1 kurang dari 3? Dia bernilai true. Kenapa bisa true? Karena nilai 1 kurang dari 3. I n min 1, panjang data kan 4 kurangi 3. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Dia bernilai true. Jika true, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Posisi sama dengan 1. Pos sama dengan variabel i sama dengan 1. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke proses selanjutnya. J sama dengan 2. 2 dari mana? I plus 1. I kan sama dengan 1. Plus 1 sama dengan, berarti J sama dengan 2 gitu. Apakah 2 kurang dari 4? Ini variabel J kan 2. Apakah kurang dari N? N kan panjang data. Panjang data kan 4 tadi. Apakah 2 kurang dari 4? Ya. Kemudian kita lanjut ke proses pengkondisian. Caranya sama seperti di atas. Apakah if 30 kurang dari 50? 30 dari mana? 30 dari ini dari variabel J yang bernilai 2. Kan tadi setelah perubahan data kan jadi seperti ini, 0, 1, 2, 2 kan 30, 30 kurang dari 50. 50 dari mana? Dari pos kan 1, 0, 1, 50. 30 kurang dari 50 true, maka pos sama dengan J. J berapa? J 2. Apakah prosesnya sudah selesai? Belum. Maka kita akan cek kembali. Pos sama dengan 2. Kenapa posnya sama dengan 2 bukan 1? Karena posisi terakhir itu adalah 2. Ya, posisi terakhir 2. Kemudian J sama dengan 3. 3 dari mana? 3 karena ini sifatnya adalah increment. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian apakah 3 kurang dari 4? Jika true, dia akan memproses proses pengkondisian.
Nah, pengkondisian if 60 kurang dari 30, apakah benar ataukah salah? 60 dari mana? 60 dari indeks ketiga. Indeks ketiga 0, 1, 2, 3, 60. 30 dari mana? 30 dari pos ini indeks ini 2, indeks kedua berapa? 0, 1, 2, 30. Apakah 60 kurang dari 30? Tidak, false. Apakah prosesnya akan berhenti? Kita cek kembali. Posisi sama dengan 2. 2 dari mana? Karena posisi terakhir belum ada perubahan. Dia sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena ini sifatnya adalah increment 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 4? Adalah false, karena seharusnya 4 sama dengan 4. Jika proses ini selesai, false, maka dia akan memproses ini. If jika posisi posnya kan 2. 2 tidak sama dengan variabel i kan variabel i kan 1. Dan hasilnya true. Jika hasilnya true, apakah 2 tidak sama dengan 1? Hasilnya 2 adalah tidak sama dengan 1, maka hasilnya true. Maka akan memproses ini, tukar indeks kedua dengan indeks ke-1. Maka terjadilah proses pertukaran antara indeks kedua dengan indeks ke-1. Apakah prosesnya sudah selesai? Ya kita cek lagi, kita kembali ke variabel i. Karena variabel i bersifat increment, jadi kan tadi kan 1 kalau increment berarti tambah 1 sama dengan 2. Jadi variabel i sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 3? Dia bernilai true. Jika true, dia akan melanjutkan proses selanjutnya. Pos sama dengan 2. 2 dari mana? 2 dari variabel i ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu i plus 1, 3, i 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian jika sudah, kita akan ke proses selanjutnya. Apakah 3 kurang dari 4? Ya, j kurang dari n. J adalah ini variabel j, dan 4 adalah panjang data atau nilai dari array, ya. Jika dia true, maka dia akan memproses proses selanjutnya. If 60 kurang dari 50. 60 dari mana? 60 dari indeks ke J. J3, 0, 0, 1, 2, 3 sama dengan 60. Lalu 50 dari mana? 50 dari pos, data pos. Pos kan 2 variabel. Oh, maksud saya indeks kedua 0, 1, 2, 50. 60, apakah 60 kurang dari 50? Dia kan salah atau false. Jika false, apakah prosesnya sudah berhenti? Belum. Dia akan mengecek kembali. Kan posisi terakhir 2. Posisi terakhir 2, J sama dengan 4 karena increment dari 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak. Karena 4 itu sama dengan 4. Jika dia false, maka dia akan mengerjakan proses selanjutnya, yaitu if jika pos kan posisi 2, posisi terakhir 2 tidak sama dengan 2. 2 dari mana? 2 dari i kan 2 tadi. Apakah 2 tidak sama dengan 2? Dia false. Jika false, maka dia tidak akan bertukar. Maka posisi akan tetap seperti ini. Hasil akhir akan tetap seperti ini. Apakah prosesnya selesai? Ya kita cek lagi. 3, apakah 3 indeks ke i 3? Karena increment tadi kan, apakah kita cek 3, apakah 3 kurang dari 3? Dia hasilnya false. Jika false, maka dia tidak akan mengerjakan proses selanjutnya. Jadi prosesnya akan berhenti dan hasilnya adalah ini 20, 30, 50, dan 60. Jadi kesimpulan dari proses analisis ini terjadi literasi sebanyak 3 kali, yaitu 0, 1, 2. Kenapa kok 3 tidak termasuk? Karena 3 tadi setelah dicek dia bernilai false. Jadi dia tidak memproses pertukaran gitu, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai metode selection sort.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.